Jadi saya jelaskan ya, bahwa sebenarnya Tritunggal itu sudah lebih dulu ada dan sudah lama ada, bahkan dari Kejadian 1 sudah ada yang namanya Tritunggal. Nah, tetapi belum ada spesifikasi penamaan yang jelas untuk ajaran itu. Nah, Kristen adalah umat penggenapan, Yahudi adalah umat penantian, Islam adalah umat kebingungan, sehingga Kristenlah yang menyempurnakan ajaran-ajaran itu. Terima kasih atas sanggahan yang telah diberikan kurang lebih 5 menit 30 detik oleh mahasiswa teolog S2 ya, yang berusaha senantiasa untuk tampil menjadikan Kristen di Indonesia ini menjadi agama yang ke-Islam-Islaman tapi mengajarkan ajaran pagan. Semoga bermanfaat. Abang, di Ulangan 6 ayat 4 itu kan jelas dalilnya ya. Shema Yisrael, Adonai Elohinu. Penekanan Nabi Musa kepada Bani Israel bahwa sembahlah atau dengarkanlah, patuhilah, taatilah, ikutilah bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Adonai Echad. Kan jelas seperti itu. Nah, kalau Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, berarti dia suci daripada sekutu-sekutu yang dipersekutukan oleh makhluk, baik dalam akidah maupun dalam pemikiran makhluk itu sendiri. Apakah pijakan saya ada ketika saya mengatakan keesaan Tuhan itu ya tidak luput daripada sucinya dia dari adanya sekutu-sekutu lain yang dipersekutukan oleh makhluk terhadap dirinya. Allah itu disebut Echad atau Ahad, itu jelas disebabkan karena dia suci dari sekutu-sekutu yang dipertuhankan oleh makhluk, yang dikatakan itu adalah jelmaan, itu adalah inkarnasi dan seterusnya untuk kemudian apa yang disembah selain daripada Hasem atau Allah itu adalah dikatakan bahwa itu adalah Hasem. Apakah pijakan saya ini nyata? Ada di dalam kitab yang abang katakan sudah tidak berlaku karena sudah mati Yesus itu di tiang salib. Ada di dalam Yesaya 44 ayat 10 dan ayat 10 dan ayat 11. Apa kata Allah di dalamnya? Siapakah mereka yang membentuk Allah? Ini tantangan loh, dan ini ancaman, jelas kok. Artinya siapa mereka yang membentuk Allah dan menuangkannya ke dalam patung? Siapa bang? Islam, Kristen. Nah, kemudian di ayat 11-nya dikatakan mereka semua akan kubuat malu. Jadi orang-orang yang membentuk Hasem dalam bentuk manusia, dalam bentuk patung, dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk Roh Kudus dan apapun itu selain daripada esensi Ahad, maka dia akan dipermalukan oleh Allah. Maka dia akan dibuat malu oleh Allah. Nah, terbukti kan dari debat sampai ke debat berikutnya, abang selalu dipermalukan. Semalam abang sudah ngakui bahwa yang diusir kelak oleh Yesus adalah Kristen. Harusnya abang malu. Nah, sekarang ketika saya mengatakan Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad, artinya Allah itu satu, suci dia, tidak ternoda dengan adanya bahwa itu adalah inkarnasi Tuhan. Tuhan mati karena dalam rupa manusia, Tuhan ditampar karena dalam rupa manusia, Tuhan ketakutan karena dalam keadaan manusia. Itu tidak lagi mengehadkan Tuhan, melanggar sudah apa yang diterangkan di dalam Ulangan 6 ayat 4. Maka saya katakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, Daud, Musa dan seterusnya, termasuk Yesus yang abang tuhankan. Itu jelas kok ayatnya. Saya bacakan kepada abang tadi. Terjemahannya lagi tuh yang saya bacakan. Yesaya 5 ayat 16. Ternyata Allah itu adalah maha tinggi. Ternyata Allah itu maha suci. Udah selesai. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Hasem yang berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan juga Yesus. Seperti itu bang.
Jadi debater satu ini yang kalau berdebat cuman mengedepankan internet dan Google masih belum memiliki wawasan cukup ya, masih belum ada perkembangan, masih buta tentang Alkitabiah dan lebih buta lagi tentang teologi-teologi Kristen, terutama tentang Tritunggal. Dia mengutip Ulangan 6 ayat 4 ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi saya jelaskan ya, bahwa sebenarnya Tritunggal itu sudah lebih dulu ada dan sudah lama ada, bahkan dari Kejadian 1 sudah ada yang namanya Tritunggal. Nah, tetapi belum ada spesifikasi penamaan yang jelas untuk ajaran itu. Nah, Kristen adalah umat penggenapan, ya. Yahudi adalah umat penantian, Islam adalah umat kebingungan, sehingga Kristenlah yang menyempurnakan ajaran-ajaran itu. Nah, dengan memberikan suatu nama yang lengkap yaitu Tritunggal terhadap suatu ajaran yang sudah basicnya dari sana itu bahwa Tuhan memang seperti itu. Nah, Kristen menjadi agama yang paling diminati dan paling banyak pengikutnya karena lebih rasional dan lebih logika. Ternyata ayat yang dikutip ini mengajarkan Tritunggal. Ulangan 6 ayat 4. Kalau kita baca secara seksama dan secara realistis mungkin kita memahami Alkitab dan juga kita mengedepankan logika dan akal, bukan mengedepankan iman atau cocokologi untuk membenarkan kitab-kitab yang sebenarnya itu hanya merevisi atau hanya merampok dari ajaran-ajaran terdahulu. Nah, ini kita akan menemukan suatu kebenaran yang hakiki, yaitu ajaran Tritunggal memang sudah ada dari zaman nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa ini mengajarkan Tritunggal. Kita ulang lagi ayatnya. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di situ ada 3 kali pengulangan. Tuhan Allah, Tuhan Esa. Inilah Tritunggal. Tuhan Allah, Tuhan Esa. 3 pribadi ya, tiga pribadi satu hakikat. Inilah ajaran yang selama ini sudah ditanamkan dan diajarkan oleh para nabi, hanya belum memiliki nama secara spesifikasi yang jelas. Dan ayat ini pun sama diulang lagi oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus pun mengajarkan Tritunggal. Nah, orang bodoh seperti dia ini yang sudah dari sana sudah Islam, lahir Islam dan buta Alkitabiah, apalagi dia soal kekristenan, teologi Kristen lebih buta lagi, mentafsirkan ayat ini mendukung tauhid. Padahal tauhid itu tidak ada kena mengenanya dengan Yahudi, tidak ada kena mengenanya dengan Alkitab, bahkan tidak ada kena mengenanya dengan Kristen. Lebih lucunya lagi, kata tauhid pun tidak terdapat dalam Quran. Gitu. Jadi, apakah sembahan itu yang benar seperti apa? Sembahan yang benar itu adalah Tuhan Allah, Tuhan Esa, Tritunggal itu. Nah, dia ini bodoh. Kenapa? Karena dia mengatakan Tuhan tidak mungkin lapar karena Tuhan lapar karena wujud manusianya. Ini dia salah total ini, salah. Yesus adalah firman Allah. Jadi Bapa di surga. Masih ada di surga Bapa. Pribadi Bapa itu masih ada di surga. Yang datang ke dunia adalah firman Allah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ini pun disahkan oleh Yesus dalam Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang sudah ada dan yang akan datang, dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Masya Allah. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau dia Islam ini menganggap bahwa Tuhan atau Bapa sendiri, ya Allah Bapa sendiri datang ke dunia menjadi manusia, itu keliru. Yang benar adalah firman. Firman itu adalah Allah, dia datang menjadi manusia, dan disitulah Bapa diam di dalam dirinya. Bapa lah yang berbicara di dalam tubuhnya itu. Nah, karena dia ini buta tentang teologi Kristen, sehingga mulutnya asal ucap, gitu loh. Asal ucapnya mengarah ke kesesatan yang nyata, gitu loh, melampaui batas. Makanya untuk teman-teman sekalian, terutama untuk yang Islam, jika kalian mendengar sesama kalian berbicara tentang Tritunggal, jangan langsung dipercaya. Karena itu sudah pasti kesesatan yang nyata. Dikarenakan orang-orang Islam yang berbicara tentang Tritunggal, tentang teologi Kristen, biasanya mereka sangat-sangat buta dan mengedepankan internet dalam
berargumen, sehingga ucapan-ucapan mereka tuh ngawur gitu loh, asal ngucap gitu. Nah, ini yang sering saya temui debater-debater Islam seperti contohnya dia ini. Nah, yang sebenarnya mereka itu berusaha menunjukkan bahwa mereka tuh berilmu, sok pinter dan lainnya, padahal sejatinya mereka tuh bodoh dalam dalam Alkitabiah ya, buta dalam Alkitabiah, apalagi tentang teologi Kristen, mereka bodoh banget gitu. Nah, jadi jangan dipercaya penyesat-penyesat seperti ini. Inilah yang dinamakan dalam Islam Al-Masih Ad-Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas sanggahan yang telah diberikan kurang lebih 5 menit 30 detik oleh mahasiswa teolog S2 ya, yang berusaha senantiasa untuk tampil menjadikan Kristen di Indonesia ini menjadi agama yang ke-Islam-Islaman tapi mengajarkan ajaran pagan. Jadi gini, penjabaran saudara selama 5 menit itu adalah penolakan saudara terhadap pengajaran nabi-nabi, termasuk Nabi Isa atau Yesus yang kalian tuhankan. Perlu saya pahamkan kepada Anda tentang Trinitas. Trinitas seperti yang Anda terangkan, yaitu adanya 3 Tuhan yang kemudian dinyatakan dalam iman bahwa dia itu adalah satu berdasarkan kitabnya Nabi Musa yang terjemahannya kemudian diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ulangan 6 ayat 4, bahwa Allah dikatakan di situ adalah satu, Ehad. Nah, Trinitas di dalam Kristen itu artinya sendiri adalah 3 Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Satu penggambaran ketertinggalan akal pemikiran umat manusia yang menganut Trinitas ini. Pertama, Allah itu tidak mungkin adalah Yesus, dan Yesus tidak mungkin adalah Bapa, dan Bapa tidak mungkin Roh Kudus tidak mungkin Yesus, dan Roh Kudus tidak mungkin adalah Bapa. Jadi 3 pribadi yang dipaksakan menjadi satu. Yesus yang adalah manusia, jelas pengakuan dari lisannya sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Yesus itu adalah Bapa, maka Yesus akan mengatakan, aku sangat dapat melakukan apapun dari diriku sendiri, karena sesungguhnya aku ini adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Tapi Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus sangat memuliakan dan sangat mensucikan sembahannya. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah. Dengan kata lain, Yesus bukanlah Bapa, tetapi Kristen mencoba membapakkan Yesus dan menyesuskan Bapa. Inilah kesesatan berpikir yang harus disadari oleh teman-teman Kristen yang masih bisa diselamatkan dari kekafirannya. Jadi Trinitas itu, ini adalah dogma yang berasal dari paham Platonis yang diajarkan oleh Plato. Ini yang perlu dipahami. Bagaimana kemudian konsep yang ada jauh sebelum Yesus itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel, yang adalah Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Ya, ketika dikatakan di dalam himne Platonius atau filsafat himne Plato, itu dikatakan bahwa Apollo, dewa tertinggi yang disebut mereka dengan Father, Bapa, itu ketika Paraksion lagi bertunangan dengan Arius, Apollo yang adalah Bapa datang dalam bentuk roh, kemudian menghamili Paraksion, lahirlah Plato. Nah, konsep ini kemudian yang disadur oleh Romawi sebagai penguasa kala itu untuk diajarkan kepada Bani Israel dengan cara apa? Dengan cara mengambil konsep-konsep akidah Bani Israel. Maka Romawi pada saat itu ketika dia bersekutu dengan Yunani, mengambil agen-agen dari orang yang paham tentang kitab Torah, paham tentang kitab Tanakh, untuk kemudian diajarkan kepada orang-orang yang tidak memahami tentang ajaran monoteisme. Maka tak ayal kita coba lihat bagaimana Paulus dan kruhnya mengirim surat kemana? Ke Galatia, ke Efesus, ya, Korintus, ke Roma, ke Ibrani. Kenapa?
mereka dipesan untuk mengajarkan ajaran penyembahan terhadap Plato itu kepada orang-orang non-Yahudi. Maka surah-surah Paulus itu tidak satu pun yang dikirim kepada jemaat-jemaat Bani Israel, tapi semua dikirim kepada jemaat-jemaat yang menganut pagan jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Tuhan itu esa. Dia adalah konsep yang jelas, monoteisme dan bukan trinitas. Kalau siswa teolog S2 ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada tauhid, itu karena mereka tidak paham tentang tauhid. Nah, ketika kita kembali kepada pengajaran mereka, di dalam kitabnya juga mereka tidak ada ajaran trinitas. Tidak ada penyebutan trinitas, tapi konsepnya ada. Sama dengan tauhid, tidak ada penyebutan tauhid secara tekstual, tetapi konsep tauhid itu jelas mulai dari surah Al-Ikhlas sampai seterusnya. Nah, yang perlu dipahami kemudian adalah kita sebagai generasi terakhir harus paham. Nabi Musa mengajarkan tauhid dan menolak trinitas. Di dalam Ulangan 4 ayat 35, Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 32 ayat 39 yang saya bacakan tadi. Nabi Daud yang difitnah, yang dihujat, yang dihina sebagai pesina oleh orang-orang Kristen, tidak mengajarkan trinitas, tapi mengajarkan tauhid. 2 Samuel 7 ayat 22, Mazmur 86 ayat 8 dan seterusnya. Kemudian Nabi Salomo yang juga tidak diakui kenabiannya oleh Bani Kristen, itu juga menolak trinitas dan juga mengajarkan tauhid di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Lalu kemudian Yesaya juga nyata menolak trinitas. Yesaya 43 ayat 10 yang saya bacakan tadi, ayat 11, kemudian Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 45 ayat 5 dan 6, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jelas penekanannya. Musa, Salomo, Daud, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yesus yang disembah orang Kristen pun berseru, dengarlah hai Israel, Shema Israel, Shema Israel. Tidak pernah dia berseru kepada Shema Kristen, Shema Bani Company. Tidak pernah. Jadi Yesus, Musa dalam pengajarannya sebagai guru senantiasa mengajak Bani Israel untuk apa? Menyembah hanya kepada esensi yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, para sahabat sekalian, Yesus tidak pernah berseru selain kepada Bani Israel. Makanya diseruannya jelas, dengarlah wahai Israel, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Jadi dia tidak pernah mengatakan bahwa hai Kristen, hai pengikut penjajah Belanda. Nggak pernah. Yesus mengajarkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Berkesesuaian dengan apa yang ada dalam kitab bilangan, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Seperti itu. Tunjukkan data kamu, bro. Begitu. Saya sudah tunjukkan data saya ini. Lalu bro membantahnya. Membantahnya harus juga dengan data, bro. Begitu cara diskusinya. Ya? Iya, data yang Anda tunjukkan itu justru menunjukkan bahwa Allah itu Echad. Data itu jelas. Shema Yisrael, Adonai Elohimu, Adonai Echad. Kurang apa lagi coba? Jadi trinitasnya di mana gitu loh. Ketika kemudian Yesaya mengajarkan tidak ada trinitas, Salomo tidak ada trinitas, kemudian Daud tidak ada trinitas, Musa tidak ada trinitas. Lantas trinitas itu dari mana, Bang? Gitu loh. Data apa yang Anda inginkan dari saya? Bukankah Anda yang punya kitab? Saya tinggal tunjukkan, no. Baca, buka. Saya sebutkan, Abang yang lihat. Kan gitu. Data yang paling akurat, yang paling Anda harus imani adalah Yohanes 17 ayat 3 itu. Inilah hidup yang kekal itu. Loh, Yesus sudah tunjukkan. Ini loh hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau Yesus sendiri mengatakan engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, jangan lagi ada Allah lain, Bang. Jangan lagi ada Yesus yang dikatakan Allah, jangan ada lagi merpati yang dikatakan Allah. Hanya satu kata Yesus. Ya.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Herdi mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, atau adalah Herdi mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah Allah utus. Udah selesai. Jadi mau data apa lagi coba? Semalam abang sudah ngakui kan bahwa yang diusir oleh Yesus kelak adalah mereka yang bermukjizat dengan nama Yesus, yang yang mengusir setan demi nama Yesus, kemudian yang bermenubuat dengan nama Yesus, dan itu semua dipenuhi oleh orang Kristen. Jadi yang diusir adalah Kristen, adalah abang. Dan sekarang malam ini lagi abang lagi ingin mempertontonkan ajaran yang tidak diajarkan, yang tidak kehendaki oleh Bapak. Seakan-akan Bapak itu mengajarkan Trinitas, sementara bertaburan dalil di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain jelas dan terang menerangkan Yesus berseru kepada pengikutnya untuk hanya menyembah kepada Allah yang ada di surga saja atau yang ada di langit saja. Jadi tolong kedepankan akal pikiran, Bang. Jangan egois, jangan hanya berdasar kepada imani saja. Bro, tidak perlu jauh-jauh ke situ. Intinya di dalam Ulangan 6 ayat 4 bunyinya, dengarlah hai Israel, YHWH itu Allah kita. Ya, jadi jelas ya bro. Jelas ya bro, YHWH itu Allah kita. Bukan Allah SWT bro, YHWH ya. YHWH itu Esa. Ya. Jadi berbeda bro. YHWH itu Esa, YHWH itu Tauhid, Allah SWT juga Tauhid, tapi dua pribadi yang berbeda, ya. Dua pribadi yang berbeda. Mau kita bahas lebih jauh lagi bro? Nah sekarang YHWH itu Maha Suci atau tidak bang? YHWH itu Maha Tinggi atau tidak bang? Coba jawab singkat. Bukan Tuhan bro, YHWH. Tuhan itu terjemahan Indonesia bro, terjemahan Lai. Ya, Lai menerjemahkan YHWH itu dengan Tuhan, huruf besar semua. Bedakan bro ya. Jadi kalau bro menemukan Tuhan huruf besar semua itu di dalam teks aslinya adalah YHWH. Jika bro menemukan Allah huruf besar semua itu dalam teks aslinya itu YHWH. Pahami itu bro ya. Jadi gini bang, di dalam bahasa Ibrani itu tidak mengenal istilah itu, huruf besar, huruf kecil, enggak. Begitu juga Al-Quran ya. Nah, adapun kata Allah entah dari mana asalnya, di dalam kitab yang dikarang kemudian oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu ada kata Allah di dalamnya. Tapi itu sedang tidak dibahas ya. Yang kita bahas sekarang adalah Hasem yang adalah YHWH, apakah Maha Suci atau tidak, apakah Maha Tinggi atau tidak. Itu dulu abang jawab. Jul, lu salah Jul, lu salah pengertian ehad tuh dengan gitu. Ehad itu satu bagian, tahu? Kayak contohnya satu sisir pisang, bukan satu buah pisang. Kalau satu bahasanya tuh yahid, ya. Kamu harus ngerti tuh, beda. Kayak di kamu tauhid. Kalau bahasa satunya tuh wahid. Apa bedanya Jul? Belajar kamu. Ya sudahlah kalau gitu, berarti abang lebih tahu dari saya. Tolong abang jelasin secara tekstual kata ehad itu kan bahasa Ibrani ya. Silakan coba anda terangkan kepada saya secara tekstual bahasa ehad itu seperti apa kaidahnya. Monggo. Hei abang, tolong ya, jangan kamu bahas Alkitab saya saja. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang tadi barusan saya ngambil, itu Al-Imran. Ayat yang ketiga atau ke-13 ya. Nanti kalian lihat sendiri. Dia, huruf besar yaitu Allah, menurunkan Alkitab. Apa maksud isi Al-Quran? Alkitab ini Alkitabnya siapa? Ya, dia menurunkan Alkitab kepadamu. Ya. Tolong kamu baca dan jelaskan kepada kami orang Kristen di sini apa maksud isi Al-Quran ini. Allah menurunkan Alkitab. Baca dan jelaskan. Jangan selalu hanya membahas isi Alkitab saja. Tapi sekali-sekali kita membahas isi Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh ayat di dalam Al-Imran ini? Allah menurunkan Alkitab kepadamu. Kepadamu ini kepada siapa?
kepada orang Kristen atau kepada kalian orang Muslim? Soalnya ini Al-Imran yang ada di dalam Al-Quran. Tolong jelaskan kepada kami orang Kristen. Allah menurunkan Alkitab ini ditunjukkan buat siapa? Buat kalian atau buat kami? Ya, Allah menurunkan, diam huruf besar, menurunkan ya Alkitab kepadamu. Di sini nih buat kalian